Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 8. Pada video ini akan dibahas materi bab 4 yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Struktur tumbuhan. Tumbuhan terdiri atas daun, batang, akar, dan bunga. Masing-masing bagian memiliki struktur yang berbeda-beda. Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan. Akar berfungsi untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, bernapas, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Pada kelompok tumbuhan berbiji, ada dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan serabut. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, wortel, dan rambutan. Sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya rumput, padi, dan jagung. Perhatikan contoh penampang akar dikotil dan monokotil. Di gambar, bagian akar dikotil dan monokotil memiliki persamaan, yaitu memiliki bagian yang namanya epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berkas pengangkut. Oke, perhatikan penampang akar dikotil dan akar monokotil. Di bagian luar akar dikotil maupun monokotil terdapat lapisan sel yang dinamakan epidermis. Nah, epidermis ini tersusun rapat dan tanpa ruang antar sel. Pada permukaan luar epidermis terdapat yang namanya bulu akar atau rambut akar. Fungsinya apa rambut akar? Yaitu memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral. Itu fungsi dari bulu akar. Nah, sebelah dalam lagi dari epidermis, di bagian sini itu ada yang namanya korteks, lapisan yang terdiri atas sel-sel parenkim. Korteks ya. Nah, dinding sel korteks ini tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel. Fungsinya apa? Untuk pertukaran gas. Kemudian, fungsi utama dari korteks itu menyimpan cadangan makanan. Jadi apabila tumbuhan ada beberapa yang menyimpan cadangannya pada akar, nah itu disimpan dalam korteks. Kemudian bagian dalam lagi dari korteks itu ada yang namanya endodermis. Jadi endodermis ini yang membatasi antara korteks dengan silinder pusat. Ya, itu ada endodermis. Jadi endodermis ini membatasi antara korteks dengan silinder pusat. Nah, endodermis ini mengalami penebalan. Penebalan ini membentuk struktur seperti pita. Jadi kalau dilihat lingkaran di sini itu ada struktur pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari ya. Penebalan ini menyebabkan dinding sel endodermis tidak bisa ditembus air. Tuh ya. Nah, itu yang endodermis. Kemudian bagian dalam dari endodermis, di dalamnya lagi itu ada yang namanya silinder pusat. Silinder pusat ini terletak di sebelah dalam endodermis dan terdapat berkas pengangkut yang namanya xilem dan floem. Kalau pada tanaman dikotil, bentuk silemnya itu menyerupai seperti bintang berada di pusat akar. Sedangkan floemnya terletak di luar silem. Itu kalau yang tanaman dikotil. Sedangkan kalau yang tanaman monokotil, letak silem dan floemnya itu berselang-seling membentuk lingkaran. Jadi ada di sini ya, selang-seling.
Bedanya monokotil dengan dikotil, kalau yang monokotil itu di bagian yang hijau ini itu terdapat empulur. Di sini terdapat empulur. Sedangkan kalau yang akar dikotil tidak ada empulurnya. Struktur batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan serta menghubungkan akar dan daun. Batang mempunyai ciri yang membedakan dengan akar. Pada batang terdapat buku dan ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun, sedangkan ruas merupakan bagian batang di antara dua buku. Struktur anatomi batang mirip dengan akar, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Epidermis umumnya terdiri atas lapis sel, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan mempunyai kultikula. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim berdinding tipis. Endodermis pada batang tidak terlalu jelas dan menyatu dengan korteks. Di dalam silinder pusat terdapat xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada batang dikotil terdapat kambium sehingga menyebabkan batang dikotil dapat bertambah besar, sedangkan pada batang monokotil tidak berkambium, oleh karena itu batang monokotil tidak dapat bertambah besar. Daun umumnya berwarna hijau serta berbentuk lebar dan pipih. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip, dan duri. Susunan daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun disebut daun tunggal apabila pada satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Apabila terdapat beberapa helai daun pada satu tangkai, daun tersebut disebut daun majemuk. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Epidermis daun terdapat di permukaan atas maupun bawah, dan pada umumnya terdiri atas lapis sel. Pada epidermis terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah atau pori itu disebut stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karang atau spons. Jaringan palisade tersusun dari sel-sel palisade berbentuk silindris panjang dan rapat seperti tiang. Pada sel-sel palisade terdapat banyak kloroplas yang mengandung klorofil. Oleh karena itu, pada jaringan palisade inilah terjadi fotosintesis. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang tidak teratur, berdinding tipis, dan memiliki ruang antar sel besar sehingga dapat terjadi pertukaran dan penyimpanan gas dengan mudah. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Berdasarkan bagian-bagian yang terdapat bunga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang salah satu bagiannya tidak ada. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi tiga, yaitu bunga sempurna atau hermaprodit, yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari. Bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki putik. Kelopak bunga merupakan bagian hiasan bunga yang terdapat di lingkaran luar, biasanya berwarna hijau. Pada waktu bunga masih kuncup, kelopak berfungsi sebagai selubung yang melindungi kuncup. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal.
Mahkota bunga merupakan bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam. Mahkota bunga mempunyai bentuk dan warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berfungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Alat kelamin jantan atau benang sari terletak di lapisan setelah mahkota bunga. Benang sari memiliki kepala sari di ujung tangkai sari. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari. Serbuk sari inilah yang disebut gamet jantan. Alat kelamin betina atau putik tersusun dari satu atau lebih daun buah. Putik tersusun dari berbagai bagian seperti kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bakal buah atau ovarium merupakan tempat terdapatnya sel telur. Ovarium terletak pada dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Tangkai putik berfungsi untuk menyokong kepala putik. Di dalam tangkai putik terdapat saluran sempit untuk dilalui oleh serbuk sari ketika pembuahan. Kepala putik merupakan bagian yang paling atas dari putik. Pada umumnya, kepala putik lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk sari ketika terjadi penyerbukan. Tumbuhan memerlukan zat-zat dari lingkungannya. Air dan mineral diserap oleh akar dari dalam tanah, sedangkan gas-gas seperti karbon dioksida dan oksigen diambil oleh stomata dan lentisel dari atmosfer. Air dan garam mineral masuk ke akar melalui epidermis akar secara difusi dan osmosis, kemudian dibawa ke daun oleh silem. Proses pengangkutan air dan garam mineral melalui dua tahap, yaitu transportasi ekstravaskular dan intravaskular. Transportasi ekstravaskular merupakan pengangkutan tanpa melalui silem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan arahnya mendatar. Di dalam akar, pengangkutan ini terjadi dari bulu akar berturut-turut ke epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir di silem. Pengangkutan ekstravaskular terjadi secara apoplas dan simplas. Apoplas yaitu pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel, sedangkan simplas yaitu pergerakan air dan garam mineral melewati sel-sel akar melalui plasmodesmata. Transportasi intravaskular merupakan pengangkutan yang terjadi di dalam silem. Setelah air dan garam-garam mineral diangkut secara ekstravaskular hingga mencapai silem, terjadilah pengangkutan intravaskular. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan air sehingga air dari akar sampai ke daun adalah tekanan akar, kapilaritas, dan daya isap daun. Proses bernapas meliputi dua tahap, yaitu pertukaran gas dan respirasi sel. Pertukaran gas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan tumbuhan. Respirasi sel adalah peruraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Alat respirasi tumbuhan diantaranya berupa stomata, lentisel, rambut akar, dan alat pernapasan khusus. Stomata atau mulut daun merupakan celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga dan terletak di permukaan daun. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan, sedangkan sel penjaga berfungsi untuk mengatur membuka dan menutupnya stomata. Membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium. Lentisel terbentuk akibat mengelupasnya kambium, parenkim, dan lapisan gabus yang terdapat pada tanaman dikotil. Lentisel memungkinkan sel-sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Selain untuk mengisap air dan garam-garam mineral, rambut akar berfungsi sebagai alat pernapasan. Sel-sel rambut akar akan mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Alat pernapasan khusus contohnya seperti akar napas pada tumbuhan bakau dan akar gantung pada pohon beringin.
Pertukaran gas pada tumbuhan terjadi secara difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Proses respirasi memerlukan senyawa organik dan bantuan oksigen. Hasil buangannya berupa karbon dioksida dan air, sedangkan energi akan digunakan untuk metabolisme tubuh tumbuhan. Glukosa, lemak, dan protein dapat diproses dan digunakan sebagai bahan respirasi. Jika glukosa yang digunakan, maka reaksinya C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis hanya terjadi pada sel-sel yang mempunyai klorofil, yaitu pada bakteri dan tumbuhan. Fotosintesis terjadi di bagian mesofil daun. Selama proses fotosintesis, karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen yang terbentuk kemudian dilepaskan ke atmosfer. Glukosa yang terbentuk diubah menjadi senyawa penyusun sel, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa lainnya. Fotosintesis dapat terjadi pada batang dan daun yang mengandung klorofil. Sebagian besar fotosintesis terjadi pada daun karena di daun terdapat banyak kloroplas yang mengandung klorofil. Bagian daun yang paling banyak mengandung klorofil adalah mesofil. Kloroplas dibatasi oleh membran luar dan membran dalam. Di dalam membran dalam terdapat kantong-kantong berbentuk seperti koin yang disebut tilakoid. Tilakoid bertumpuk dalam satu tumpukan yang disebut grana. Membran tilakoid yang mengandung klorofil merupakan tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis. Di antara grana satu dengan yang lainnya terdapat rongga-rongga berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi gelap fotosintesis yang menghasilkan glukosa terjadi di stroma. Reaksi fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan gelap. Kedua tahap tersebut terjadi di kloroplas. Pada tahap reaksi terang, energi matahari diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Pada tahap reaksi terang, terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen diperlukan untuk berikatan dengan karbon dioksida menjadi glukosa. Oksigen yang terbentuk akan dilepaskan ke atmosfer. Reaksi terang terjadi di grana. Pada reaksi gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Glukosa akan digunakan untuk membentuk senyawa seperti protein, asam nukleat, lemak, dan karbohidrat yang berperan penting dalam metabolisme tubuh tumbuhan. Gerak tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak higroskopis. Gerak etionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak etionom dibedakan menjadi gerak tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ada beberapa macam gerak tropisme. Yang pertama, fototropisme dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, geotropisme dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi, dan tigmotropisme dipengaruhi oleh sentuhan. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Contoh gerak nasti yaitu tigmonasti pada putri malu, termonasti pada bunga tulip, fotonasti pada bunga pukul 4. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Taksis dapat dibedakan menjadi fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat menjadi sumber belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.